Saudara, happy Sunday. Mari saat ini sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Saudara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Buat Allah kita yang perkasa, yang luar biasa. Haleluya. Oh, katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kau Raja kami yang mulia Tuhan. Yesus namanya. Sekali lagi katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kaulah, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, untuk memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah, katakan, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai buat Dia yang luar biasa, saudara. Haleluya. Kau Raja kami yang mulia Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Karena itu Tuhan, kami gak akan pernah melepaskan Engkau. Karena Engkau sungguh berharga dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau duduk diam, mendengar suara-Mu Tuhan. Izinkan kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih
bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biar pujian ini saudara jadi nyanyian cinta kita pada Tuhan, bahwa Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu, mendengar suara-Mu, melakukan setiap firman-Mu Tuhan, dan tak akan pernah kami lepaskan Engkau yang berharga dalam hidup kami. Yesus namanya. Sekali lagi katakan saudara pada Tuhan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Amin. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu ya Tuhan, katakan memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, amin, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik
kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang paling berharga, yang paling berarti. Kau segalanya. Kami naikkan syukur kami saat ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami Yesus, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua yang Kau lakukan terlalu ajaib, dan setiap pertolongan-Mu, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Murakaran yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang hari ini boleh melayani kembali di dalam ibadah online. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kami boleh ada, atas kebaikan-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada dan nyata bagi kami. Tuhan, di pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online di GBI Muara Karang ini. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar satu hal, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa badai pergumulan boleh dikatakan mungkin belum selesai. Hari-hari ini pandemi bisa jadi belum selesai. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi bagaimana kita boleh tetap memiliki iman yang positif, kekuatan iman. Kita nggak mudah menyerah, nggak mudah putus asa. Dan bahkan ketika kita menghadapi badai, pandemi apapun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tenang menghadapinya. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kita. Nah, mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zebon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hari-hari ini menghadapi pandemi yang kita belum tahu sampai kapan pandemi ini terjadi, dan mungkin ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan pandemi ini yang menjadi akibat pandemi. Mungkin ada yang mengalami masalah sakit penyakit, mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan masalah dalam hal keuangan, dalam masalah finansial, mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan atau usaha. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap menjadi orang-orang yang tenang menghadapi? Karena apa? Firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang. Di situ terletak sesungguhnya kekuatan kita. Disitulah kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masalah dengan ketenangan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menemukan hal-hal yang positif yang menjadi sebuah solusi dalam kehidupan kita. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang saya ingin bagikan. Bagaimana supaya kita ini boleh menjadi pribadi yang tenang di tengah badai kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ini yang pertama yang ingin saya bagikan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus tenang di tengah badai pergumulan kita? Hal yang pertama, karena ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam segala rencananya Tuhan, terkadang kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Kita kadang diizinkan sama Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang terhimpit. Yang seakan-akan, kalau saya kutip sedikit, filmnya Dono Kasino Indro dikatakan bahwa maju kena, mundur kena. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita diizinkan sama Tuhan menghadapi keadaan yang sulit. Nah, bangsa Israel waktu itu menghadapi keadaan yang terhimpit. Waktu itu bangsa Israel menghadapi keadaan yang sangat sulit. Padahal Tuhan dengan tangan kuasanya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang punya rencana untuk membawa mereka keluar. Tapi ternyata ketika mereka ada di tepi laut, di Pihahirot itu, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka. Buat mereka itu bukan keadaan yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Buat mereka bisa jadi mereka bertanya-tanya, kenapa kok seperti ini? Mereka ada di tepi laut, sementara di belakang mereka ada Firaun dan seluruh pasukannya. Nah, ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Ketika Anda dan saya, kita berjalan di dalam segala rencananya Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini, sekalipun itu sesuai dengan rencananya Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan-keadaan yang kita secara logika kita seakan-akan bertanya-tanya, Tuhan kenapa kok hidupku seperti ini? Contoh yang luar biasa buat saya, seringkali saya sampaikan tentang Yusuf. Yusuf sudah hidup benar, Yusuf sudah hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yusuf sudah taat, tapi Anda lihat, serentetan kejadian yang nampaknya nggak baik terjadi dalam hidup Yusuf. Tuhan izinkan Yusuf dibenci saudaranya, Tuhan izinkan Yusuf masuk ke sumur, kemudian di rumah Potifar dia sudah bekerja dengan baik, istrinya Potifar memfitnah dia. Padahal Yusuf nggak mau melakukan perbuatan dosa. Yusuf tidak mau berzina dengan istri Potifar, tapi bukan berkat yang dia terima. Malahan fitnah sampai Yusuf masuk ke dalam penjara. Kalau kita lihat secara logika, kita lihat secara kasat mata, seakan-akan kok nggak fair banget. Seakan-akan, loh Tuhan kenapa kok Tuhan nggak rela? Orang sudah hidup benar, orang sudah hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi ternyata, loh kok kejadiannya seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama. Ketika kita melangkah di dalam segala rencananya Tuhan, terkadang bisa jadi kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang terhimpit. Nah, mungkin di pagi menjelang siang hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang terhimpit, yang mungkin Anda mulai bertanya-tanya, Tuhan kenapa kok aku mengalami seperti ini? Kenapa kok sampai hidupku mengalami seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kita perlu ketenangan, kita perlu tenangan hati dan pikiran. Jangan gampang marah, jangan gampang kecewa sama Tuhan.
Saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya rancangan yang indah. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup Anda dan saya, pasti endingnya adalah baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang kedua, coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Nah, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Ketika mereka menoleh, ternyata apa? Orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang kedua. Bukan hanya mereka menghadapi keadaan yang terhimpit. Bukan hanya mereka menghadapi keadaan yang sulit. Tapi ternyata apa Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat pasukannya Fir'aun yang sebegitu banyak dan juga Fir'aun ada di situ, ternyata apa? Mereka dipenuhi ketakutan. Ini yang kedua. Bagaimana supaya kita jalanin hidup ini ketika kita ngalamin badai, kita bisa tetap tenang. Yang kedua, perhatikan fokus kita. Waktu kita mengalami masalah, fokus kita ini kemana? Kadang-kadang ke-distract, kadang-kadang keganggu. Fokus kita bukannya kepada Allah, tapi fokus kita kepada masalah. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang terhimpit, terkadang fokus kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada masalah. Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali melemahkan kita, ini yang seringkali menjatuhkan iman kita, ini yang seringkali membuat kita nggak bisa bangkit dalam Tuhan. Karena apa? Kita terfokus hanya kepada masalah. Saya seringkali sampaikan tentang kisah Daud lawan Goliat. Apa bedanya Saul sama Daud? Harusnya yang menang itu Saul, tapi ternyata apa? Daud yang mengalami kemenangan. Karena apa? Saul hanya terfokus kepada Goliat. Saul hanya terfokus kepada masalah. Saul lupa kuasanya Allah. Beda sama Daud. Goliat ada di depannya. Goliat memang lawannya nggak sebanding dengan tinggi kurang lebih 2,9 meter. Tapi fokusnya Daud bukan kepada Goliat. Fokus Daud bukan kepada masalah. Fokus Daud bukan kepada perkataan-perkataan yang didengar, yang dikeluarkan oleh Goliat. Tetapi fokus Daud hanya kepada Allah. Oleh sebab itu Daud bisa berkata, engkau menghadapi aku dengan lembing, dengan tombak. Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud berani berkata, wah hari ini dia akan penggal kepala Goliat. Dia akan kalahkan Goliat. Itu perkataan iman Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak terfokus kepada besarnya Goliat, pada kemampuan Goliat sebagai seorang tentara. Daud tidak terfokus pada perkataan-perkataan Goliat. Contoh yang lain lagi yang saya suka, Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Yosafat. Kalau Anda membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, Yosafat boleh dikatakan mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dilakukan Yosafat ketika dia menghadapi orang Moab, orang Ammon mencoba menyerbu, tapi ternyata apa? Yosafat ambil keputusan yang benar. Dia tenangkan hati, dia mencari Tuhan. Nah ini yang gak mudah. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita melihat masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita mulai panik, kita mulai berpikir, wah kemana-mana cari solusi. Padahal dibutuhkan ketenangan hati. Yosafat contoh yang luar biasa. Dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan. Dan kalau Anda melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, Yosafat ternyata ketika diserbu seperti itu, Yosafat bukan berfokus mengatur strategi perang, mengatur pasukannya, tapi justru Yosafat mengatur mereka-mereka yang mau memuji Tuhan. Sepertinya aneh, seorang raja ketika mau diserbu, mau berperang, bukannya heboh mengatur strategi perang, tapi justru dia terfokus mengatur orang-orang yang mau memuji Tuhan. Yosafat tahu bagaimana mempersilahkan Tuhan berperang bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup ini kalau kita cuma fokus kepada masalah-masalah kita, maka hidup kita akan lelah, hidup kita akan capek, hidup kita gak punya kekuatan. Bapak Ibu tahu persis lah, beberapa waktu lalu saya juga memberikan kesaksian bahwa saya pun seakan-akan harusnya sih gak bisa lagi saya survive sampai sekarang.
Harusnya saya nggak bisa lagi hidup sampai sekarang. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Secara finansial saya mengalami masalah, bahkan kemarin ngalamin sakit penyakit. Tapi ternyata ketika benar-benar saya serahin sama Tuhan. Tolong kalau saya berkata begini, lepaskan konteks saya sebagai hamba Tuhan. Lepas dari konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya pun manusia biasa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama diajar oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar, apapun masalah dalam hidupmu, mari tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di situ dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini yang ketiga. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup, bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang menghadapi badai itu? Maka yang ketiga, kita perlu memperhatikan respon kita. Bapak Ibu Saudara, respon dari setiap masalah itu penting sekali. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, bagaimana kita meresponi itu sangat penting. Ketika ada masalah, apakah kita meresponinya dengan sebuah kepanikan, ketakutan, akhirnya kita heboh cari pertolongan sana sini, kita heboh cari kenalan si A, si B, si C, siapa yang jadi backingan, siapa yang bisa jadi sumber pertolongan, sumber kekuatan. Apakah kita panik seperti itu? Ataukah justru kita tenangkan hati, kita tahu bahwa sumber kekuatan, sumber pertolongan kita hanya pada Tuhan. Itu sangat bergantung pada respon kita. Contoh yang sangat baik dalam hal ini adalah kisahnya Ayub. Gak mudah Bapak Ibu Saudara menghadapi kisah seperti Ayub. Gak mudah. Harta habis, anak habis, Ayub ngalamin kesehatannya terganggu seperti itu. Penuh dengan bor, digarupin dengan beling, gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali saya sampaikan, lebih mudah orang miskin jadi kaya daripada orang kaya jatuh miskin. Kondisinya Ayub gak mudah, dan itu terjadi dalam kondisi yang berentet, dalam waktu yang berentet yang tepat. Itu Ayub gak stroke mendadak, itu puji Tuhan. Tapi Anda lihat respon istrinya. Ketika Ayub tetap bertekun dalam Tuhan, ketika Ayub tetap berdoa, apa yang menjadi respon istrinya? Istrinya berkata, apakah kamu masih setia sama Tuhan? Kalau saya terjemahkan ke bahasa sehari-hari, seakan-akan istrinya Ayub berkata, apa kamu masih setia? Kamu masih tetap doa? Mati aja kamu, udah kondisimu kayak gitu, mati aja deh. Respon istrinya Ayub negatif. Ketika menghadapi masalah yang sebegitu besar, istri Ayub memiliki respon yang negatif. Tapi coba kita lihat, Ayub di tengah badai kehidupan yang seperti itu, Ayub tetap memiliki respon yang positif. Ayub tetap berkata, kamu ngomong kayak perempuan gila. Masa kita cuma mau terima yang baik, sedangkan yang buruk kita nggak mau terima. Ini perkataan yang nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Perkataan dari orang yang kehilangan dalam tanda petik segala-galanya. Kesehatannya hilang, hartanya hilang, anaknya hilang. Itu nggak mudah untuk berkata-kata seperti Ayub. Tapi Ayub bisa mengatakan itu. Kamu bicara seperti perempuan gila. Masa kita mau terima yang baik, sedangkan yang buruk kita nggak mau terima. Dan Ayub tetap bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam badai yang dihadapi Ayub, di tengah badai yang seperti itu, di tengah kondisi yang sulit seperti itu, mulut Ayub masih dipenuhi dengan pujian. Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kembali lagi, ini masalah respon. Nah, hari-hari ini ketika Anda dan saya, kita menghadapi badai dalam hidup, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, mari kita renungkan kembali. Bagaimana respon kita?
Apakah kita meresponi secara positif? Kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku tahu lewat setiap masalah Engkau mengajarku sesuatu. Lewat setiap masalah gak ada yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah pasti ada maksud Tuhan yang baik. Apakah kita meresponi seperti itu? Ataukah kita justru merespon sebaliknya? Kita mulai kecewa, kita mulai marah kepada Tuhan, kita mulai undur dari Tuhan. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Kita yang perlu tanya pada diri kita sendiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada hal yang bisa kita saksikan melalui kisah bangsa Israel ini. Di dalam ayat 13 dan 14, ayat 13 dan 14, di situ dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini yang keempat. Kenapa kita mesti tetap tenang di tengah badai pergumulan hidup kita? Di tengah semua masalah yang kita hadapi, kenapa kita mesti tetap tenang? Yang keempat, karena ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita sadari atau tidak kita sadari, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Bangsa Israel di tengah kepanikan mereka yang seperti itu, Musa berkata, jangan takut, jangan takut. Bangsa Israel dikatakan tetap berdiri, lihat keselamatannya dari Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Begitu pula dalam hidup kita. Apapun pergumulan, apapun badai permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita belajar tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan akan berperang menolong kita melewati setiap badai masalah. Nah, kadang-kadang ketika kita tidak menyadari penyertaan Tuhan, itu yang membuat kita seringkali khawatir, takut. Kita perlu menyadari sungguh bahwa dalam hidup kita adalah anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Kalau kita yakin bahwa Dia Bapa kita, Dia selalu menyertai kita, maka apapun masalah yang dalam hidup kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Tuhan nggak kekurangan cara untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Dia akan berperang buat kita. Dan yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi, yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, gitu kan? Yang kelima, kita lihat ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ini yang kelima. Kenapa di tengah badai pergumulan kita, di tengah badai permasalahan kita mesti jadi orang-orang yang tenang, jadi pribadi-pribadi yang tenang. Karena yang kelima, ada rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada rencana Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bicara sama Musa untuk orang Israel kembali berkemah di Pihahirot, untuk mundur sedikit dan berkemah di Pihahirot, Tuhan sesungguhnya merencanakan sesuatu buat mereka. Tapi rencana Tuhan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh bangsa Israel. Yang bangsa Israel cuma melihat bahwa Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka dan sudah dekat dengan mereka, dan mereka berpikir bakalan mati. Yang mereka lihat cuma masalah, cuma kematian, kebinasaan. Tapi sesungguhnya yang Tuhan lihat bukanlah kematian, bukan kebinasaan. Lewat satu masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata Tuhan merencanakan sebuah perbuatan dahsyat.
justru yang akan dilihat oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya, mukjizatnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima yang perlu kita pahami. Lewat setiap masalah yang kita hadapi, tolong diingat, jangan selalu melihat setiap masalah dari sisi yang negatif. Kita kadang-kadang melihat, waduh susah banget ya, waduh ini berat banget ya, waduh ini begini, waduh ini begini, waduh. Kita kebanyakan aduhnya Bapak Ibu Saudara. Kita kebanyakan ngomelnya sama Tuhan. Kita kebanyakan marah, kecewa sama Tuhan. Tapi mari kita belajar melalui bagian ini. Lihat dari sisi yang positif. Lewat setiap masalah bisa jadi Tuhan merencanakan sebuah mujizat yang dahsyat luar biasa buat kita. Lewat setiap masalah dalam kehidupan kita, coba lihat sisi yang positif. Bisa jadi Tuhan mau menyatakan kuasanya, pemulihannya bagi kita. Bisa jadi Tuhan mau bawa kita kepada sebuah level yang lebih tinggi, moving to the next level. Saya seringkali sampaikan, kalau Daud nggak pernah ngalamin ngadepin Goliat, Daud tetap seorang gembala yang biasa, yang nggak dipandang oleh semua orang. Tapi melalui kemenangan Daud melawan Goliat, sesungguhnya Tuhan bawa Daud moving to the next level. Gak cuma tentara Israel, gak cuma tentara Filistin, tapi Saul pun melihat bahwa ini bukan anak remaja sembarangan. Bapak Ibu Saudara, lewat setiap masalah yang dihadapi Yusuf, Tuhan bawa Yusuf kepada sebuah posisi yang luar biasa. Orang kedua di Mesir, menjadi tangan kanan Fir'aun. Lewat setiap masalah yang dihadapi Yusuf, ternyata Tuhan mampu merencanakan sesuatu yang indah. Lewat gua singa, Tuhan bawa Daniel punya posisi yang luar biasa. Dan Nebukadnezar melihat bahwa ada kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Lewat dapur api, ternyata Tuhan nyatakan kuasanya luar biasa. Ada begitu banyak contoh di Alkitab. Lewat masalah demi masalah, lewat kesulitan demi kesulitan, ternyata Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan mau nyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak contoh di Alkitab. Dan biarlah kita juga punya pemikiran yang sama, kita punya respon yang sama. Bahwa lewat setiap masalah, Tuhan merencanakan sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Kemarin ketika saya mengalami kecelakaan, kaki yang patah, saya juga sadari bahwa secara manusia, rasanya nggak mungkin saya bisa menjalani operasi, Bapak Ibu Saudara. Secara manusia saya cuma bisa berdiam diri di rumah. Karena saya punya uang cuma 500.000. BPJS nggak ada, asuransi nggak ada. Saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Saya ingat betul ketika saya tergeletak di pinggir jalan itu, ketika habis diangkat sama orang-orang, saya nunggu adik ipar saya jemput saya, dan saya lihat betis saya udah nggak bisa diangkat, udah nyeri sekali. Bapak Ibu Saudara, saya cuma berdoa di pinggir jalan itu, Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana. Aku udah nggak bisa mikir, Tuhan, mesti gimana. Kalau sampai kakiku patah, mesti operasi, dari mana biayanya? Saya udah nggak tahu lagi. Tapi saya cuma diingatkan 2 ayat, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang mengingatkan saya bahwa, iya Tuhan, kalau aku ngalamin ini, pasti ini nggak melebihi kekuatanku. Pasti aku dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi. Dan 1 ayat lagi, dalam Filipi, pasal 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Itu yang saya ingat bahwa Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku mengalami masalah ini, pasti Tuhan tahu kekuatanku. Pasti aku bisa ngadepin. Pasti aku bisa ngadepin. Itu doa saya di pinggir jalan ketika saya geletak. Dan ternyata sampai detik ini, puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, saya boleh survive sampai detik ini. Ada begitu banyak mujizat yang saya saksikan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong Anda. Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kenapa kita mesti tenang di tengah banyak pergumulan kita? 1, ketika kita berjalan dalam segala rencananya Tuhan, bisa jadi kita ngadepin keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang terhimpit. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu perhatikan fokus kita. Apakah kita fokus pada masalah ataukah kita fokus kepada Allah? Itu tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu perhatikan respon kita.
apakah kita merespon secara negatif, komplain, marah, kecewa sama Tuhan, mundur dari hadirat Tuhan, ataukah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana respon kita itu penting sekali. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak akan pernah kecewakan kita. Orang bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang kelima, kita perlu sadari ada rencana yang dahsyat. Bangsa Israel ketika menghadapi kondisi peperangan di Pihahirot, ternyata Tuhan yang berperang. Fir'aun dan pasukannya dibinasakan oleh Tuhan. Bangsa Israel bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau bangsa Israel ditolong, pasti Anda dan saya, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Biarlah ini juga membawa ketenangan dalam hidup kami ketika kami menghadapi badai-badai pergumulan dalam hidup kami, badai-badai permasalahan secara khusus di momen pandemi ini. Tuhan, biarlah kami tetap memiliki ketenangan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, GBI, Muara Karang. Tuhan, mari Engkau juga yang topang mereka. Engkau juga yang kuatkan, teguhkan iman mereka. Supaya mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat lawatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan kita tahu penyertaan Tuhan jugalah yang akan Tuhan terus berikan kepada kita sampai selama-lamanya. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro, dengan satu judul yang luar biasa, yaitu Tenang di Tengah Badai. Tuhan memberkati pada Pak Samuel, Tuhan berkati kesehatan dan juga keluarga serta pelayanan Bapak. Saudara, jangan lupa kita juga terus mau berdoa supaya Tuhan menolong bangsa dan negara kita, saudaraku, yang pada saat ini masih terus menghadapi kecamuknya badai dari virus corona. Apalagi adanya varian yang baru, yaitu varian Omikron. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mengikuti apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan melaksanakan vaksinasi maupun booster supaya terjadi kekebalan ya saudara. Inilah yang menjadi pengharapan dari kita semua. Saudara-saudara, sekarang marilah kita mau masuk di dalam doa, baik doa penutup dan juga doa berkat. Haleluya, puji Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan yang sulit bagaimanapun juga Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah terang daripada surga boleh selalu menerangi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu buat bangsa dan negara kami, itulah yang kami harapkan ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan oleh kasih-Mu, maka kami semua boleh diselamatkan daripada semua kesulitan-kesulitan pada waktu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih dan kesetiaan
dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.